Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Siang hari ini di Hypermart kita ada di dalam gudang, bukan di dalam gudang, ini di kantor Bratatur nih sama orang yang rambutnya panjang ini. Ya, halo. Ini namanya Assalamualaikum. Pak Diki, dia adalah salah satu pengusaha muda di Bogor ya. Mungkin kalau yang suka umroh travel kenal sama mukanya, lihat nih mukanya. Nah, ini sebenarnya pakar travel dan umroh di Kota Bogor. Udah banyak dia mengumrohkan orang ya. Halo Pak Diki, apa kabar? Nah, sekarang Pak Diki itu perusahaannya bernamanya Brata ya? Bratatur. Bratatur ini teman-teman, berapapun kalian yang mau berangkat umroh itu dilayanin. Satu orang pun dilayanin. Oh, bercanda, emang benar ya satu orang? Enggak lah ya. Terakhir beliau ini sama istrinya. Jadi ini suami istri. Jadi baru kemarin memberangkatkan 5 orang, 10 orang juga dijalanin. Dahsyat teman-teman. Karena apa? Karena niatnya adalah untuk mengantarkan jamaah beribadah memenuhi panggilan sebagai tamu Allah. Nah, sekarang Pak Diki, kita ngobrol sama Pak Diki ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nah ini adalah apa namanya nih, koper-koper dari Bratatur. Nah Pak Diki, Bratatur itu memang benar berapa orang aja mau diberangkatin? Betul. Kenapa? Karena kemarin keberangkatan perdana kita juga alhamdulillah jamaah yang berangkat itu 5 orang, tetap kita berangkatkan. Tapi sebenarnya ini bukan dibilang jamaah perdana, dia ini merendah sebenarnya. Dia ini ahli pakar umroh di Kota Bogor. Dia ini pemain umroh dan travel, umroh dan haji sejak 2006, benar kan? Lu udah lama kan main di situ kan? Ya lu cerita deh, nggak mau pakai nama baru. Hah? Tapi jangan disebutin nama sebelumnya karena bukan pengawal lagi kan gitu. Nah, lu ceritain deh gimana, apa sih yang bikin lu masuk ke bisnis ini sebenarnya? Jadi gue bilang perdana karena kan setelah kemarin pandemi kita sempat off dulu, terus begitu kita mulai lagi di awal dengan komitmen ya udah Bismillah, dengan support juga dari jamaah-jamaah kita, jamaah-jamaah lama kita juga support kita, akhirnya Bismillah lah kita berangkat. Kebetulan ada 5 orang nih yang mau berangkat, udah kita berangkatkan 5 orang. Di situ juga ternyata bukan hanya saya yang dampingin, tapi istri saya juga ikut dampingin. Iya, terus untung nggak dari situ? Secara finansial? Secara finansial, ya alhamdulillah. Selain finansial juga alhamdulillah, karena tetap keuntungan yang tak terhingga itulah ketika kita bisa berangkat ke Tanah Haram. Istilahnya dapat kesempatan kita hadir di Tanah Haram aja udah luar biasa banget. Nah, lu kan tadi cerita untung secara finansial, meskipun nggak gede, tapi yang lebih penting adalah untung secara non finansial. Ya. Sebenarnya kan lu bilang kan, karena lu emang pengen ke sana juga. Sebenarnya lu kan udah sering ke sana, ngapain juga ke sana lagi. Tapi sebenarnya yang gue lihat ya teman-teman, Pak Diki ini dia ingin membersamai tamu-tamu Allah, dan itu yang keren. Ya kan? Ya, karena menemani mereka dan mungkin ya kan dengan pengalaman kepuasan. Dan pengalaman lu jadi lu ngarahin mereka kan, membimbing mereka kan. Iya. Jadi di situ gue ngerasa gue ngeblend sama jamaah. Dan gini loh, ketika kita dampingin jamaah, ada juga jamaah-jamaah baru yang nggak tahu sebenarnya ini travel ini owner siapa. Wow. Ya. Tapi lu ada di situ untuk ngeblend. Dan gue sering banget kayak misalnya ada jamaah-jamaah yang sepuh-sepuh itu kita bantulah bawa barang-barangnya dan lain-lain gitu. Karena mereka kan udah biasa kan minta tolong, Mas tolong deh, sampai kayak gitu. Dapat tip juga pernah. Disangkanya emang bukan owner tuh. Iya gitu. Makanya ternyata mereka sampai pulang juga ada juga yang nggak tahu siapa ownernya. Oh gitu. Saya lebih nyaman kayak gitu karena di situ saya ngerasa apa ya? Jadi sama jamaah itu nggak ada jarak. Apalagi kalau misalnya udah nyampe Madinah atau di Mekah gitu kan, itu biasanya udah nyampe hotel, jamaah tahu saya kamarnya di mana tuh, kumpul di yang bapak-bapak tuh ngobrol di kamar. Ada yang mau ditanyain apa? Itu kayaknya lebih asik gitu loh ya. Nggak berjarak kayak udah kayak keluarga gitu. Nah itu yang sebenarnya yang bikin Pak Diki ini mungkin
laku sebenarnya travelnya. Jadi teman-teman kita emang nggak bisa nyebutin travelnya yang dulu, tapi dia sebenarnya terkenal sebagai pengusaha travel di Kota Bogor nih. Bahkan di ininya nih ya, apa sih ini, brosurnya harus dipasang wajahnya tuh. Karena orang taunya Diki itu gitu, Diki Umroh. Diki kan? Diki Brata. Diki Brata. Kalau ya. dulu Diki Ngit, gitu ya. gitu. Iya. Jadi ada kepuasan tersendiri, dan akhirnya orang-orang itu tahu nggak sih bahwa ownernya adalah Pak Diki? Biasanya yang ngasih tahu bukan kitanya, tapi ada jamaah kita yang udah tahu tuh biasa lah, jadi nyebar lah. Ini kan yang punya gitu. Ketika jadi ada satu pengalaman waktu itu ada jamaah alumni kita lah ya, kita sebut aja alumni kita. Saya lagi bawain barang, terus ada lagi nih tip. Tadi Mas bisa bawain nggak? Bisa, sampai kanan kiri ini saya penuh lah ya. Nah itu yang tahu itu mungkin kasihan ngeliat saya, padahal saya biasa aja lah. Kayak hitung olahraga juga kan. Akhirnya dibilang itu kan yang punya ya. Waduh, saya bilang ibu ngapain bilangin, padahal biarin aja. Sama istri juga digituin juga nggak? Ya? Orang juga nggak tahu kalau istri juga yang punya, misal istrinya ikut. Ada yang tahu, ada yang tahu. Dan sebenarnya apa bedanya sih ketika kita di sana kan? Kenapa harus mau dibedain gitu antara yang punya dan kan sebenarnya enggak juga kan? Enggak juga, dan nggak penting juga jamaah itu tahu siapa yang punya gitu loh. Yang penting kan mereka bisa berangkat, mereka bisa ibadah dengan baik di sana gitu loh. Mereka juga aman dan nyaman selama perjalanan sampai pulang lagi. Itu juga udah alhamdulillah banget gitu loh. Dibanding kita harus ketahuan siapa sih. Tapi yang dengar-dengar Pak Diki ini teman-teman, jamaahnya di Kota Bogor ini dari level pejabat sampai ke level selebritas, lembaga, langganan itu banyak. Ya alhamdulillah. Dan itu yang bikin sebenarnya lu kan udah mau quit kan bisnis travel ini kan, karena sebelumnya di travel yang besar itu kemudian sesuatu terjadi atau gimana, kemudian mau berhenti, tapi jamaahnya itu nelponin terus dan minta supaya Pak Diki untuk bawa mereka umroh lagi, gitu kan? Lu ceritain deh. Ya. Jadi pada saat itu sebenarnya anggaplah travel lama ya, kita bilangnya travel lama saya 2018 itu kita lepas. Nggak tahu feeling aja saya, kayak pengen saya lepas gitu. Terus nggak lama pandemi. Kalau belum saya lepas pusing juga ya. Itu makanya nggak lama pandemi. Nah selama pandemi itu kan sempat ditutup ya, umroh apa segala macam sempat tutup. Begitu dibuka lagi itu kan langsung rame kan, langsung rame. Nah beberapa jamaah sempat kontak saya juga gitu. Mas gimana mas? Udah buka lagi belum? Aduh belum nih, saya bilang ya kan, masih belum. Karena memang sempat saya kepikiran sama istri saya, udah deh, kita nggak lanjutin deh ini lagi bisnis travel ini gitu. Kita kan ada yang lain lah, kita jalan lain. Cuman beberapa jamaah kita yang udah sering bolak-balik berangkat sama kita itu. Ya karena desakan dari mereka juga, ayo dong mas berangkatin gini. Sampai ada yang nelfon, mas saya kayak nunggu mas jalan lagi deh gitu. Saya pikir-pikir ya, akhirnya kita beranikan nunggu jalan lagi, kalau nggak saya nggak mau umroh gitu. Ada yang sempat gitu. Sampai segitunya ya, ada orangnya bener. Ada yang ngomong gitu juga. Terus makanya kata istri saya, udahlah Bismillah deh, kita urus izinnya. Terus kan ngurus izin kan ngeluarin biaya tuh. Iya Bismillah, makanya Bismillah gitu kan. Sebenarnya waktu itu pokoknya kalau ini sampai izinnya selesai dan ini jamaah itu ada yang jadi berangkat sama kita, udah berarti ini jalan kita di sini, kita jalan lagi gitu. Bismillah lah ya. Akhirnya kembali lagi ke bisnis ini. Kembali ke bisnis ini dengan diawali dari paket yang tidak terduga, ternyata itu paspor jamaah yang minta diberangkatin sama kita. Oh iya? Pasportnya dikirim aja gitu? Dikirim aja. Cuma nanya, saya pengen berangkat gini, udah cepet, nggak ada kabar, terus dikirim. Tiba-tiba ada paket paket apa ini, dokumen sih? Waduh, paspor. Gimana nih? Oke lanjut. Itu jamaah dari kota mana? Atau dari Bogor?
Waktu itu dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi dia kirim pakai paket berarti ya. Paket. Wow. Paket. Gila itu. Setelah Padahal itu cuma satu ya? Satu orang. Terus? satu terus nambah lagi. Nambah lagi, satu lagi, nambah lagi, 4. Oke. Waktu itu jadinya 10 orang. 10 orang Ya. berangkat. Di awal. Ya, jadi sebenarnya ini mungkin akan jadi gaya hidup yang baru ya, yang kita beribadah umroh itu yang penting adalah satu nyaman, ya, Satu nyaman, aman, nyaman dan jamaah itu juga dapat perhatian yang sama gitu loh kan. Jangan sampai ada yang ngerasa dianak-maskan, ada juga yang ngerasa dicuekin gitu kan. iya gitu ya. Itu Iya, dan ini dengan paket sedikit gini malah lebih guyup. banyak sama sedikit sama aja, karena saya juga pernah bawa 3 bus ya. Sekali berangkat itu saya dampingin jamaah ya yang cukup banyak juga. Itu tetap aja saya bawa dikit atau bawa banyak, menurut saya sih nggak ada bedanya, karena saya tetap bawel di jalan. saya sering minta maaf sama jamaah kalau saya bawel di jalannya. Dari mulai Bawelnya apa sih? bawelnya itu dari mulai hal kecil aja. Begitu masuk bandara saya udah bawel. Masuk X-ray, kan saya biasa duluan tuh. Bawel, Bapak Ibu, jam tangannya, paspor, iya. sabuknya, bla bla bla. Handphone, Karena ada yang tua-tua juga kan, aki-aki itu gitu. satu-satu saya bilangin. Waduh. Yang udah beres lewat, saya arahkan kan. Ini Bapak Ibu tunggu di sini, saya jemput yang lain. Nah itu mungkin ya, jadi salah satu kelebihan dari Mas Diki Brata Tours ini adalah perhatiannya teman-teman. Nah harganya juga ini amazing, 26 juta. Nah ini teman-teman bisa lihat di layar. 26.900. 26.900, Madinahnya Dar Al Naim atau setara Makkah Snud Al Ajiyad setara. Dapat visa, wow, tiket. Nah pesawatnya Oman kalau yang 26.900 ini. Iya. Akomodasi hotel biasa, makan 3 kali sehari biasa, transport bus AC, ya perlengkapan umroh, handling, mutawif, zam-zam 5 liter jika diizinkan. Iya emang harus disebutin kayak gitu, nggak Ya. boleh tuh, karena banyak travel juga main tulisnya zam-zam padahal pas di sana tau lagi nggak dibolehin gitu Ya. kan, karena dia naik turun kan, Karena kadang dibolehin, kadang regulasinya nggak. tuh- Iya beda-beda ya. Ya, apa namanya, dari pihak Saudinya juga bukan kita gimana ya, cuman ya gitu peraturannya kita ngikut kebijakan dari sana. Oke. Ini sih standar ya. Biaya belum termasuk pembuatan paspor, kelebihan Iya. bagasi, vaksin meningitis, rata-rata emang paketnya seperti ini. Tapi dengan harga 26.900 ini termasuk murah 9 hari. Tapi memang bukan di tanggal-tanggal peak ya. Iya, bukan. Itu udah pasti beda harganya. Nah ini untuk tanggal berapa yang model-model seperti ini yang Mubarak 26.900 nih kira-kira? Ini di bulan Juli nanti, di sekitar tanggal 28 Juli. Oh gitu. Juli akhir tanggal 28. Ya makanya kalau brosur jangan ditulis tanggalnya. Biar bisa dipakai. Oke. Terus ada yang T, D apa double? Nah, D itu double, berarti Double. sekamar berdua. Ya. T itu triple, sekamar Triple. bertiga. Oke. Kalau yang harga ininya berarti dia sekamar berempat. Yang 26.900 Ya. ini kamar berempat. Wow, iya. Ada lagi yang lain? Tadi ada yang ada itu. Jadi paketnya ini 26.900 itu untuk paket Mubarak. Ada lagi 32.900 itu untuk paket Munawar. Untuk Munawar 32.900 dan Mukarram itu di 39.900. Oke. Ini karena dengan pengalaman, karena lama kan di bisnis ini kan dari 2006 itu cerita kan ya. Jadi Ya, udah tahu seluk-beluknya gitu ya, sehingga bisa meracik harga semurah ini. Ini pasaran setahu saya nggak 26.900. Benar nggak sih di pasaran itu 30 ya? sekitar itu. Iya, Ada ya yang 9 hari. Sekitar 27 27, ya, macam-macam, ada 28. Atau mungkin karena pesawatnya kali ya. Ya, pesawatnya juga. Oh, karena ini kan Oman ya. Jadi kami berusaha
untuk harga semurah mungkin, tapi tetap memberikan kenyamanan dan keamanan yang maksimal untuk jamaah. Dan yang lebih penting, makna umroh yang bermakna. Dia kalau udah bayar mahal-mahal di situ nggak tenang, gelisah, Ya, atau dia sibuk selfie kan nggak seru juga tuh. makanya kenapa saya pengen setiap kali itu saya pengen selalu dampingin jamaah. Bukan berarti saya lebih paham tentang umroh dibanding jamaah ataupun yang lain, tapi saya lebih ke gimana sih berbagi apa yang saya sudah pelajarin atau yang saya tahu. Sama Oh, jamaah. cerita dong, lu cerita banyak dong di sana. Ya jadi gini loh. Misalnya kalau ada yang mau jajan gitu, maksudnya beli makanan-makanan. Ya kadang gua misalnya mereka maunya apa sih gitu. Gue pengen yang makan makanan Arab yang kayak gini. Ayo kita jajan bareng gitu. Oh gitu. Selalu itu ya menemani ya. Misalnya mau beli apa. Menemani ataupun misalnya di tempat pemberhentian atau di mana kalau misalnya kita pas lagi pakai bus tuh. Jadi kita jamaah yang mau kita ajak makan bareng. Oke. Tentu saja untuk makna umroh, sisi agamanya, ya itu kan ada ustadznya kan, yang di sana kan, yang akan memberikan tausiah selama perjalanan gitu. Ini kita nih programnya ada ya. Misalnya malamnya, kalau gua kan kalau umroh tuh biasanya kayak gitu tuh. Ya. Habis maghrib kita sampai isya tausiah, habis isya ada lagi gitu. Ada juga. Jadi kita kan kalau di Madinah tuh ada apa namanya halakoh. Ya antara maghrib sama isya ada yang apa namanya tausiah, ada ceramah, ada ngebedah kitab juga. Nanti kita ajak bareng-bareng yuk kita ke pintu sekian nih buat kumpul. Oh, gitu. jadi bukan di hotel ya? Bukan, ada di masjid. Di masjidnya. Wah, itu yang pengalaman berarti di situ kan, jadi duduk rame-rame. Ya, bareng kita kadang janjian sama jamaah. Nanti kalau udah beres kita kesini. Nah, itu kajian di situ. Kajian. Nah, itu ada ustadznya atau gimana? Ada ustadz. Oh. Ada yang ustadz emang ditunjuk sama petanggung jawab gitu. Oh. Nah, ada juga kajian, misalnya selain kajian ada juga halakoh tahsin. Oh, tahsin. Waktu kosong itu ada juga tahsin. Jadi antara maghrib sama isya juga ada yang apa namanya memperbaiki lagi bacaannya. Dan itu ada ustadznya lagi. Ada Dan ustadz. itu one on one dong. Ada syekhnya lah. Kalau tahsin satu one on one dong atau enggak? Rombongan aja. Kita ramean nanti ganti-gantian. Si syekhnya itu dengerin bacaan dari satu orang atau orang. Wow. Dan itu semua hanya bisa didapatkan dengan 26 juta. Bener kan? Ya. Itu untuk yang mau ambil kesempatan. Karena ada yang malas kan. Ya udahlah, malas lah. Pulang dari habis maghrib pulang gitu. Ada juga. Ya, karena di situ kita nggak bisa maksain ya, sama yang mau ayo. Kayak misalnya pagi nih, sebelum subuh nih, sebelum adzan pertama kita janjian di lobi gitu. Yang mau nanti jam sekian ya kita tunggu, terakhir jam sekian, nanti jam sekian nggak ada kita langsung ke masjid, sisanya ketemu di masjid gitu. Kayak gitu. Termasuk yang mau umroh berkali-kali gitu dilanin juga. Boleh. Jadi kalau dari kita program dari Beratatur sendiri untuk umroh, ada umroh wajibnya yang pertama wajib tiba di kota Mekah. Ketika ada umroh kedua, ketika nanti selesai city tour Mekah. Ataupun kalau misalnya ada yang saya mau dong mau umroh tambahan lagi, bisa kita dampingin juga. Untuk ambil mikotnya gitu. Tapi kan ada effort lagi tuh. Maksudnya ya harus pakai taksi lagi lah atau apalah gitu kan? Itu pribadi. Nah, gitu. Ya bisa dibicarakan. Jadi kita hanya dampingin aja. Mendampingi aja. Tapi repot dong jadinya kalau jamaahnya. Kalau ada 5 jamaah kayak gitu ya disatuin aja. Iya, digabung ya. Jadi karena saya nanti kita tektokan sama Mutawif ya. Ya pokoknya selama 9 hari ini dimaksimalin di sana. Gitu kan? Maksudnya jadi kan banyak yang sayang deh udah kesini kok saya belum pengen umrohin orang tua saya gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Kemarin udah bapak tinggal ibu saya, ayo udah. Cuman memang saya selalu sarankan kalaupun mau tiap hari itu sehari sekali udah paling banyak. Kenapa tuh? Karena kan kita menghindari gini loh, kejadiannya ada juga yang orang terlalu semangat. Sehari itu ada yang 2 kali bahkan 3 kali. Saya udah bilangnya bolak-balik tuh.
Gila. Pak, saya bilang jaga kondisinya, jangan capek-capek. Akhirnya dia umpet-umpetan tuh sama saya tuh, nggak ngomong. Berapa hari sebelum kepulangan dia sakit dong, demam. Capean ya. Capean. Ya, makanya di situ kita arahkan untuk jamaah untuk bisa lagi mengatur lah ritme ibadahnya. Istilahnya ibadah juga harus ada takarannya, jadi jangan ibadah karena nafsu juga gitu loh, ya kan? Ya kan kalau kita nafsu jadi loss, kita nggak ada takarannya, kemampuan kita segimana gitu. Iya. Jadi jangan sampai ibadah itu jadi mudarat, bukan jadi ya. kebaikan. Lagi pula kan sebenarnya kalau cuma sekali, cuma 2 kali, tapi itu bermakna. Ya. Dan itu diterima oleh Allah, itu kan wah sesuatu gitu saya kan. pesan juga sama jamaah, jangan sampai pulang dari umroh ini nggak dapat apa-apa gitu. Jadi tetap dalam keseharian hal-hal kecil tuh harus kita mulai perhatiin lagi tuh. Jadi pulang umroh jangan yang tadinya nggak ngerti jadi sama masih nggak ngerti gitu. Jadi kadang saya kalau di bus ataupun atau lagi nunggu jamaah yang lagi ganti ihram dan lain-lain, saya kumpulin, kita ngobrol. Dari mulai hal-hal kecil tentang Islam. Dari mulai gimana sih kita toharoh, kita bersuci. Dari mulai bersuci, mengenal air. Cara berwudu yang benar tuh gimana? Yang saya tahu ya. Dan cara sholat tuh kayak gimana? Itu saya share ke jamaah. Jadi jangan sampai berangkat kayak gitu pulang nggak dapat. Jadi itu yang hal gitu. Pak Diki sendiri yang nge-share. Saya sendiri. Maksudnya ngumpulin aja sini. Ya. Wow. Jadi inisiatif ya. Dan itu karena gini. Ada kalanya juga kan jamaah lagi nunggu. Ada yang ke toilet, ada yang kamar. Itu membosankan sekali tuh. Kalau nunggu tuh. Kalau misalnya saya nggak sambil kita ngobrol kan gitu. Jadi saya manfaatkan waktunya untuk kita ngobrol, sharing. Hal-hal kayak gitulah. Muamalah. Sampai hal simpel aja kadang saya ingatkan ke jamaah, Bapak Ibu biasakan makan tangan kanan. Itu minum tangan kanan sambil duduk. Itu ada ya. Iya. Karena orang kadang nggak ngeh ya. Iya. Sunnah itu ya. Gitu. Itu jadi hal-hal kecil kita nggak usah melabeli diri kita sunnah, tapi jalanin aja sunnahnya gitu. Iya. Jadi hal-hal kecil ya sebenarnya, dan itu teman-teman. Jadi itulah kenapa bisnisnya di travel sebelumnya itu cukup besar sebenarnya. Sekarang juga insya Allah akan membesar dengan model pelayanan yang kayak gini ya. Itu tadi kalau yang pernah umroh atau beberapa kali umroh pasti ngerasain bete-nya menunggu jamaah kan banyak tuh pakai ihram wudu itu bisa lama banget gitu. Jadinya apa? Kita biasanya ngobrol aja sama jamaah yang lain. Tapi kan ngobrol politik lah kan nggak cocok. Karena memang pada prakteknya di lapangan itu yang tadinya kita udah arrange, kita atur sedemikian rupa ya. Kita pakai ihram ini ya, dari mulai hotel kita udah pakai ihram supaya nggak lama, supaya cepat gitu. Ada yang ada juga yang batal wudunya, ataupun nanti pas begitu tahu saya ada yang batal, itu juga kan kita harus bagi tugas. Ustadz yang lanjut saya dampingin yang batal ataupun gitu sebaliknya. Iya. Oke, terus pulangnya bawa zam-zam ya, itu udah dari sini. Ini kalau misalnya ini kan sesuai kondisi nih. Kalau diizinkan kan betul di sini. Kalau nggak diizinin apa? Ya berarti kan regulasinya berlaku untuk semuanya. Nggak, maksudnya nggak ada kompensasi buat jemaah dari pihak berat. Nggak ada, karena zam-zam kita nggak berani beli zam-zam di sini. Jadi zam-zam kita ambil dari sana kan. Oke. Ya artinya jemaah juga udah harus ngerti soal itu. Itu bahwa kalau misalnya tahu-tahu nggak diizinin, ya udah hilang gitu kan. Tapi jarang ya nggak diizinin ya, biasanya diizinin. Diizinin sih. Kayaknya sih selama kita berangkatin jamaah belum pernah nggak diizinin. Lah ini kenapa ditulis jika diizinkan? Karena kita pas COVID. Apa namanya? Pernah kayak gitu ya? Ya jadi kita antisipasi aja. Jangan sampai yang hal-hal kecil gini kalau kita nggak tentuin takut jadi pertanyaan buat jamaah nanti kan. Ya memang nggak diizinin, tapi dengar-dengar waktu setelah COVID ada sempat nggak diizinkan. Karena memang dulu zam-zam itu 10 liter, jerigen gede. Cuma sekarang jadi setengahnya jadi 5 liter. Itu sempat dulu. Di jamaah kita tuh emang masih dibolehin 10 liter. Sekarang per orang 5 liter aja. Nah, untuk market Bogor nih teman-teman yang di Bogor,
kalau umroh kesini aja ke Brata. Ya, gitu karena bisa tanya-tanya ke teman-temannya terutama di lingkungan misalnya DPRD dan sebagainya, mungkin mengenal Pak Diki ini udah emang pemain umroh yang lama. Kemana kalau mau tanya soal ini Pak Diki, Brata? Boleh datang langsung ke kantor kami di Hypermart Taman Yasmin Bogor. Gampang banget. Gampang banget. Masuk lewat bawah di dekat tempat parkir itu, di situ tempat parkir mobil tuh. Nah, ini kenapa ngantor di sini? Ya atau ya enak aja gitu. Ya gitu teman-teman. Pemberangkatan insya Allah kita Ramadan ada nggak? Akhir Ramadan ada 10 hari. 10 hari terakhir. Wah, harganya berapa kira-kira atau nggak mau disebutin dulu? Itu private. Oh, private, VIP. Wah, oh itu nasabah spesial itu ya? Iya. Itu langganan juga. Itu. Oh, ada langganan selama ini? Itu jadi emang jamaah lama kita setiap kali umroh sama kita terus. Private. Wow, ya emang biasanya kayak gitu kalau udah dan pemain biasa ya. memberangkatkan jamaahnya. Jadi di sana ada beliau tuh punya jamaah pengajian, terus diberangkatin sama kita. Oh, Satu bus biasa sekitar 40-an lah orang yang dia berangkatin. Dahsyat banyak ya. Pakai uang pribadi. Wih, ya emang jaringannya berarti konglomerat. Ya, semoga Allah selalu limpahkan keberkahan buat beliau. Tapi Pak Diki, secara bisnis ini nggak habis-habis kita ngobrol nih ya. Yang saya dengar tuh dulu ada istilah namanya lane arrangement. Ya. Jadi kayak semacam kita beli paket Ya. sama yang di sana gitu. Ini kita enggak ya, Kalau kita enggak, karena alhamdulillah kita juga di sana juga ada bisa dibilang kru kita lah yang bisa yang udah mengurusi segalanya sehingga price-nya juga bisa lebih bersaing gitu kan, karena kalau LA sendiri kan ya udah all in kan, maksudnya jadi udah dikasih misalnya harganya 10.000 dari dianya udah harga mateng gitu. Jadi kalau mateng kan ya nggak bisa ditawar lagi. Kalau ini harga segini karena terbentuk dari itu, dari teman-teman di sana yang bisa cari harga yang lebih bagus gitu kan. Ya. Bukan teman, si kru ya. Ya bisa dibilang kru ya. Jaringan karena pemain lama gitu. Nah itu teman-teman, jadi kalau milih travel umroh perhatikan juga harganya. Nah kalau harganya agak tinggi biasanya memang dan fasilitasnya biasa-biasa aja, itu biasanya memang dia beli paket aja di sana gitu. Tapi kalau ini kan pemain lama. Nih selain Oman Air kita juga ada pesawat apa lagi Pak? Saudi Arabia dan atau Garuda atau Garuda sama sekali enggak? Garuda juga dong. Garuda ada. Jadi nanti yang Ramadan ini pakai Garuda. Yang private ini? Wow. Kalau Garuda nggak direct ya? Saudi yang direct? Direct Garuda direct. Itu direct sekarang? Direct. Yang transit? Oman? Oh, Ramadan Oman nggak ada. Jadi Oman hanya untuk paket yang mubarak aja. Yang reguler? Reguler banget. Kalau yang Ramadan kira-kira berapa itu? Atau nggak umum ya, custom. Karena itu custom by request. Karena jadi teman-teman podcastnya ini dalam rangka promosiin yang reguler. Tapi kalau mau custom juga bisa ngobrol sama Pak Diki. Paket private VIP bisa ya. Nanti akomodasinya mau kayak gimana? Wah. Mau pakai limosin boleh. Oh ya bisa. Ya. Atau pakai GMC. Ya. Ya. Ada sih pejabat. Ada. Nanti tinggal kita hitung. Pejabat atau pengusaha tuh yang kayak gitu tuh? Pengusaha ya rata-rata. Pengusaha rata-rata maunya GMC di sana. Wah, bukan bis. Bukan. Kalau reguler bis. Karena saya juga udah berapa kali dampingin yang private. Oh, saya mau pakai GMC gitu. Waduh. Padahal paling kecil di sana Innova ya? Innova jarang ya kayaknya. Ada tapi jarang. Jarang banget. Dan apa sih paling kecil mobil di sana? CC-nya? Banyak sih sebenarnya mobil kecil. Cuma kan kalau untuk jamaah kita cari yang proper. Oh, ya sesuai dengan kalau jamaah premium, ya masa dikasih mobil yang biasa-biasa gitu. Misalnya kita udah grup yang reguler, yang ramean gitu kan, udah ada busnya. Tapi kalau mau private, ya paling pilihannya sekitar itu.
Oh. mau di MC atau apa, itu nanti ada pilihannya demonya. Oke, intinya adalah melayani jamaah 24 jam selama umroh di sana. Benar nggak 24 jam? Gila. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ingat kalau yang mau umroh hubungi Bratatur. Punyanya Pak Diki Lustianto dan ibunya di sana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.